hasil video wawancara kami terkait topik praktik keberpihakan pada kaum lemah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Religious Education yang diampu oleh Mr. Alirido S.Hum MMGT. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Daniela Putri Alisa. Perkenalkan, saya Safira Yulianti. Perkenalkan, saya Putri Daniati. Perkenalkan, nama saya Gigi Rizky Ramadana. Perkenalkan, saya Nada Jaya Pasya. Perkenalkan, saya Safira Natalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Zulada Pasya dari mahasiswi Jakarta Global University ingin mewawancarai tentang topik praktik keberpihakan pada kaum lemah. Di sini saya akan bertanya kepada Maudi, apa saja kebijakan atau program yang telah berhasil membantu kaum lemah di suatu negara? Yang pertama ada program kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Nah, selanjutnya bagaimana sih masyarakat umum dapat terlibat aktif dalam memperjuangkan hak-hak kaum lemah? Yang pertama itu pelajari isu, contohnya seperti kemiskinan, diskriminasi, atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Lalu bekerjasama dengan lembaga dan pemerintahan atau organisasi komunitas yang fokus membantu kaum lemah seperti penyediaan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan pangan. Oke, terima kasih Maudi. Saya Safira Yulianti, mahasiswa Jakarta Global University, ingin mewawancarai mengenai praktik keberpihakan pada kaum lemah. Nah, aku ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang harus dilakukan seorang pejabat ketika dihadapkan pada konflik antara kepentingan masyarakat kecil dan kebijakan perusahaan besar? Kalau menurut saya pribadi, seorang pejabat juga harus memprioritaskan keadilan dan kesejahteraan masyarakat kecil dengan mempertimbangkan nilai-nilai seperti etis dan moralnya gitu. Nah, ada pertanyaan kedua. Menurut kamu, apa konsekuensi yang mungkin terjadi jika seorang pejabat memilih untuk melindungi hak masyarakat kecil daripada mengikuti kebijakan perusahaan besar? Konsekuensi yang mungkin terjadi yaitu adalah kritik dari perusahaan besar, tekanan politik, dan dampak pada karirnya. Namun itu juga dapat meningkatkan integritas dan kredibilitas pribadi. Gitu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Daniela Putri Alisa, mahasiswi Jakarta Global University. Di sini saya ingin mewawancarai terkait topik praktik keberpihakan pada kaum lemah. Nah, saya di sini ingin nanya kepada kamu, menurut kamu apakah kebijakan perusahaan besar selalu bertentangan dengan hak-hak masyarakat kecil? Nggak selalu sih, tapi seringkali kebijakan perusahaan besar lebih fokus pada keuntungan. Sementara hak masyarakat kecil bisa terabaikan jika tidak diawasi dengan hati-hati. Nah, kalau begitu, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk memastikan bahwa pejabat tetap berpihak pada mereka dalam situasi yang seperti ini? Menurut saya, masyarakat harus aktif mengawasi kebijakan pemerintah, menyuarakan kebutuhan mereka, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan agar suara mereka didengar. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Safira Natalia, mahasiswi dari Jakarta Global University. Di sini saya ingin mewawancarai terkait topik praktik keberpihakan pada kaum lemah. Apakah kamu bisa jawab? Ya, saya bisa. Pertanyaan pertama, menurut kamu bagaimana seorang pejabat dapat menyeimbangkan kepentingan masyarakat kecil dan kebijakan perusahaan besar? Menurut saya, seorang pejabat itu harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pada keadilan seperti transparansi dan akuntabilitas. Dan mereka itu juga harus memahami kebutuhan masyarakat kecil dan memperjuangkan hak-hak mereka yang mengorbankan, dan perlu juga komunikasi yang efektif dari pihak-pihak terkait yang penting juga. Selanjutnya, apa kamu merasa bahwa kebijakan perusahaan besar selalu bisa sejalan dengan kepentingan masyarakat kecil? Kalau menurut saya itu tidak selalu dalam beberapa kasus, tetapi ada kebijakan perusahaan besar yang bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat kecil. Dan sebagai pejabat itu juga harus mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat kecil. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.
semuanya, saya Putri Daniati. Di sini saya akan mewawancarai terkait praktik keberpihakan pada kaum lemah. Menurut Anda sendiri, apakah seorang pejabat harus mengikuti kebijakan perusahaan besar atau memprioritaskan kepentingan masyarakat kecil? Menurut saya, seorang pejabat harus mementingkan masyarakat kecil dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat kecil karena untuk mendukung kesejahteraan mereka. Dan menurut Anda, apa sih konsekuensi jika seorang pejabat memprioritaskan kepentingan perusahaan besar daripada memprioritaskan masyarakat kecil? Menurut saya, konsekuensi yang mungkin akan terjadi itu seperti kehilangan kepercayaan dari masyarakat kecil tersebut, terus dampak negatifnya itu pada kesejahteraan masyarakatnya, terus kerugian jangka panjang yang terjadi pada masyarakat tersebut. Baik, sekian atas wawancara hari ini. Terima kasih untuk narasumber saya, Puput Rahayu, sudah berminat untuk saya wawancarai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zito Rizky Ramadana dari mahasiswa Jakarta Global University. Kali ini saya akan mewawancari bagaimana kita cara berpihak kepada kaum non. Silakan, siapa namanya? Chris. Ini mau makanya. Bagaimana sih cara kita berpihak kepada pihak kaum non? Ini bantuan sosial, pendidikan gratis, kesehatan. Fasilitas yang penting ya, ya, jadi itulah dia. Bagaimana cara kita berpihak kepada kaum lemah? Jadinya kita harus memberikan fasilitas yang layak untuk terhadap pihak tersebut. Ya, saja pertanyaan dari saya. Bagaimana cara berpihak kepada kaum lemah? Terima kasih. Mohon apabila saya ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan video wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.